Sebelum mulai ceritanya, ayo klik like dan subscribe dulu ya. Cinta di ujung ombak. Di sebuah desa kecil di pesisir laut, hiduplah seorang nelayan bernama Banyu. Setiap hari, ia mengarungi laut yang luas untuk mencari ikan, menghadapi ombak yang tinggi dan angin yang kencang. Hidupnya sederhana, hanya ditemani perahu tua dan deburan ombak yang selalu setia. Suatu pagi, setelah badai besar mengamuk semalaman, Banyu bergegas menuju pantai. Biasanya, badai membawa banyak kayu dan barang-barang terdampar yang bisa berguna bagi penduduk desa. Namun, pagi itu, ia menemukan sesuatu yang jauh lebih mengejutkan. Seorang wanita tergeletak di tepi pantai. Pakaian wanita itu basah kuyup dan berpasir, rambutnya kusut, dan wajahnya pucat. Tanpa berpikir panjang, Banyu segera mengangkat tubuhnya yang lemah dan membawanya ke gubuknya. Ia menyalakan api untuk menghangatkan tubuh wanita itu, lalu perlahan-lahan mencoba menyadarkannya. Wanita itu mengerjap perlahan. Matanya yang bening menatap Banyu dengan bingung. "Di mana aku?" tanyanya lirih. "Kau di desaku, di tepi pantai. Aku menemukanku tak sadarkan diri," jawab Banyu dengan lembut. Wanita itu menghela napas, mencoba mengingat apa yang terjadi. Namanya Laras, seorang pegawai negeri dari kota. Ia sedang dalam perjalanan dinas menggunakan kapal kecil bersama beberapa rekannya ketika badai besar menghantam. Kapalnya pecah, dan ia terlempar ke laut. Sejak saat itu, ia tidak ingat apapun. Banyu memberinya air dan makanan hangat. "Kau selamat, itu yang terpenting sekarang," katanya menenangkan. Hari-hari yang berjalan. Laras butuh waktu untuk pulih. Awalnya, ia merasa canggung hidup di desa kecil yang jauh dari segala fasilitas modern yang biasa ia nikmati. Namun, perlahan, ia mulai terbiasa. Para istri nelayan menerimanya dengan tangan terbuka. Mereka mengajarinya menjemur ikan, memasak hidangan laut, dan merawat jaring ikan. Laras yang terbiasa bekerja di balik meja kantor kini merasakan kehidupan yang berbeda, lebih sederhana, tetapi penuh kebersamaan. Banyu, yang awalnya hanya berniat menolong, tanpa sadar semakin sering menghabiskan waktu dengan Laras. Ia mengajaknya ke laut, mengenalkan berbagai jenis ikan, mengajarinya membaca arah angin dan ombak. Laras terpesona dengan dunia yang sebelumnya tak pernah ia kenal. Setiap malam, mereka duduk di tepi pantai, menikmati suara deburan ombak dan langit penuh bintang. Ada sesuatu yang tumbuh di antara mereka, sesuatu yang tidak butuh kata-kata untuk diungkapkan. Cinta yang tumbuh. Suatu hari, Laras bertanya, "Banyu, kenapa kau memilih menjadi nelayan? Bukankah hidup di laut berbahaya?" Banyu tersenyum. "Laut memberiku hidup, Laras. Di sini aku merasa bebas, merasa punya tujuan. Ombak mungkin ganas, tapi kalau kau memahami ritmenya, kau bisa bersahabat dengannya." Jawaban itu membuat Laras berpikir. Hidup di kota penuh dengan tekanan, aturan, dan rutinitas yang menyesakan. Tapi di desa ini, di samping Banyu, ia merasa lebih hidup dari sebelumnya. Ketika akhirnya kapal penyelamat datang, Laras dihadapkan pada pilihan, kembali ke kehidupannya yang lama atau tetap di desa bersama Banyu. Ia melihat mata Banyu yang tenang, penuh harapan, meski ia tak pernah memaksa. Di bawah langit senja, Laras mengambil keputusan. Ia menggenggam tangan Banyu dan berkata, "Aku tidak butuh kapal penyelamat. Aku sudah menemukan rumahku di sini, bersamamu." Mereka menikah dalam upacara sederhana di tepi pantai. Penduduk desa bersuka cita, para nelayan meniup seruling bambu, dan para wanita menari dengan penuh kegembiraan. Ombak menjadi saksi cinta mereka, yang lahir dari badai dan bersemi di antara deburan laut. Di desa kecil itu, Laras dan Banyu membangun kehidupan bersama menghadapi ombak, menari di bawah bintang, dan mencintai satu sama lain dengan tulus.